Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan materi biologi kelas 10 semester 1. Hari ini kita masuk kepada materi protista. Nah, protista ini dibagi menjadi tiga, yaitu protozoa, yaitu protista mirip, mirip hewan, alge, yang mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Protista sendiri memiliki ciri umum yaitu eukariot atau tubuhnya lebih, maksudnya kalau yang eukariot dia memiliki bentuk tubuh yang memiliki membran inti. Membran intrisel, membran inti. Nah, kemudian yang mirip hewan atau protozoa memiliki ciri dia memiliki alat gerak dan bersifat heterotrof. Kemudian yang algae memiliki klorofil sehingga dia bersifat autotrof. Maksudnya habitatnya kloroplas atau kita sebut saja plastida. Nah, yang mirip jamur, mereka memiliki ciri sporangium. Karena seperti jamur, mereka berkembang biak dengan cara spora. Nah, untuk pertemuan kali ini, terima kasih untuk siswa saya yang sudah mengumpulkan mind map. Kita akan gunakan berikut ciri-ciri dari protozoa. Protozoa, dia bersel satu, berukuran mikroskopis, bentuk tubuh bervariasi, memiliki alat gerak aktif. Cara mendapatkan makanannya, heterotrof, memangsa bakteri atau proses lain, atau sisa sisa organisme lain, dan masuk ke dalam vakuola makanan. Cara bernafasnya, difusi O2 dan CO2 melalui membran sel. Cara reproduksi aseksual dengan cara membelahan biner. Seksual dengan cara ini contohnya konjugasi pada paramecium. Ini contoh yang seksual. Jadi mula-mula eh, protista ini atau paramecium ini terjadi konjugasi atau menempel. Setelah menempel itu mikronukleus meiosis mengalami meiosis dari satu menjadi empat. Setelah empat itu maka terjadi reduksi atau menghilang yang satu, kemudian terjadi yang tiga menghilang maksud saya. Yang tiga menghilang, kemudian terjadi mitosis, jadi ada dua, kemudian terjadi singami atau pertukaran mikronukleus. Selanjutnya, setelah itu konjugasinya berakhir atau sudah tidak berhubungan lagi, mikronukleus sudah diploid tadi. Karena sudah diploid tadi, kemudian membelah secara mitosis menjadi dari satu menjadi empat. Tadi total ada 8 mikronukleus. Kemudian yang keempat membentuk makronukleus baru, sementara yang lama tereduksi. Dan yang terakhir tersisa satu mikronukleus ini jad, dalam satu anak. Jadi nanti ini akan ada 4 anakan membentuk tiga sel anak baru. Jadi total nanti ada 8 sel anak. Tadi sebelumnya dua induk menjadi 8 sel anak. Oke, kita lanjutkan penggolongan protista berdasarkan cara geraknya.
Yang pertama adalah ciliata, bergerak dengan rambut getar. Contohnya adalah ini paramecium yang bentuknya seperti sandal. Nah, ini kita lihat ada silia atau bulu getarnya. Kemudian yang kedua ada stentor, juga ada vorticella. Yang selanjutnya ada flagellata. Nah, ada yang autotrof dan heterotrof. Ini dia bergerak dengan flagel. Ini bisa kita lihat. Nah, ini flagelnya. Contohnya Eglena dan Trypanosoma. Kalau Trypanosoma ini yang menyebabkan penyakit ya pada makhluk hidup lain. Contohnya Trypanosoma evansi, Trypanosoma gambiens. Ini menyebabkan penyakit tidur, evansi surah, penyakit tidur. Kemudian ada juga Rhizopoda atau masuk dalam kelompok Sarcodina. Rhizopoda ini cirinya dia memiliki kaki semu atau pseudopodia. Bentuk tubuhnya berubah-ubah karena menentukan pada penjuluran tubuh atau pseudopoda itu sendiri. Contohnya adalah amoeba. Ini adalah gambar proses pembelahan dari amoeba. Ini pembelahan bidar dari amoeba ya. Contoh lainnya dari ini adalah foraminifera yang menjadi petunjuk adanya minyak bumi di dasar laut. Ada juga yang tergolong sporozoa. Sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak, bersifat parasit. Contohnya adalah Gregarina, parasit pada kecoa. Terus ada lagi sporozoa yang menyebabkan penyakit adalah yang menyebabkan malaria, yaitu Plasmodium. Ada juga radiolar. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Di algae. Kita masuk pada algae. Algae atau nama lainnya adalah ganggang. Berdasarkan ciri-cirinya, algae bersifat uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati sehingga disebut stalus. Kemudian dapat ditemukan hidup di air laut, ada yang di air laut, air tawar, atau menempel pada tempat-tempat yang basah dan lembab. Bersifat autotrof, reproduksi seksual mulai melalui sel, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. Sementara reproduksi secara seksual melalui isogami, heterogami, dan oogami. Kalau yang isogami berarti ukurannya gamet jantan dan gamet betina sama ya. Misalnya ini gamet jantan betinanya sama. Kalau misalnya ada flagelnya berarti ada sama-sama ada flagel. Kalau yang heterogami artinya berbeda. Ada yang satu besar, yang satu kecil seperti itu. Yang satunya ada flagelnya, ada yang tidak. Kemudian yang ogami berarti yang satunya seperti ovum, yang satunya seperti flagel. Yang oogami, oogami ini masih tergolong pada heterogami juga. Kemudian alga multiseluler ada hidup yang melayang-layang di laut disebut eston. Nah, kalau yang di dasar perairan bentik dan yang ada di tumbuhan air disebut perifiton. Oh, Neuston. Ini nama lainnya plankton juga. Dan ada yang hidup secara sendiri, soliter, dan
berkoloni. Nah, peran positifnya dapat digunakan untuk pembuatan kosmetik, bahan makanan, contohnya agar-agar, Auchema spinosum, dan Gilidium. Nah, ini tergolong pada Rhodophyta. Kemudian kalau yang asam alginat, Biophyta. Kemudian negatifnya dapat menyerap oksigen apabila terjadi bloom ya. Cara reproduksinya secara seksual dan aseksual. Tadi ini kita sudah jelaskan. Yang seksualnya, aseksual menggunakan kita sudah jelaskan tadi, belahan sel, spora, dan fragmentasi. Selanjutnya, klasifikasi alga menurut pigmen. Oke, yang pertama alga coklat atau biopita. Pigmen yang paling utama adalah vicocyanin. Ada juga karoten, xanthofil, dan alginat. Ini contohnya adalah Sargassum laminaria, Fucus padina, Dictodina, Marasit disease. Nah, ini kalau alga coklat dibagi menjadi tiga ya. Eh, atau kita yang paling umum dibagi menjadi dua saja. Isogenerat dan heterogenerat. Atau perkiraan keturunannya kalau isogenerat artinya sama. Dan kalau yang heterogenerat berarti perkiraan keturunannya berbeda masanya. Lebih panjang salah satunya. Contohnya di sini adalah sargassum. Sementara ini adalah laminaria. Kemudian untuk alga merah atau rhodophyta paling utama adalah Phycoerythrin, Xanthophyll. Phycoerythrin dia juga punya klorofil ya. Contohnya dia memiliki gelidium. Contohnya gelidium, chondrus, belum ada atau beda. Gelidium ini yang biasanya buat akar-akar ya. Bahan untuk membuat akar-akar. Kemudian alga hijau yang paling utama tentu saja klorofil. Spirogyra yang bentuknya seperti benang. Kemudian ada ini Chlorella sp. Sebagai protein sel tunggal. Ada juga ulva yang bentuknya seperti lembaran. Kemudian ada lagi Spirogyra. Oke, ada banyak ya. Kemudian alga keemasan atau Chrysophyta. Proteinnya yang paling utama adalah xanthofil, karotein, dan juga klorofil. Ini contohnya diatom. Ini yang diatom ya. Sinura versilaria. Hidup di perairan laut tawar dan payau. Nah, ada juga Eclenopita. Kalau Eclenopita ini dia memiliki alat gerak yang tadi juga masuk pada flagellata. Contohnya Euglena viridis. Piropita atau alga api memiliki pigmen xanthofil dan vicopilin. Hidup di air dan laut. Contoh spesiesnya Gymnodium, Perodinium, dan Karenia brevis. Oh, kalau yang makroalga adalah tubuhnya makroskopis sehingga dapat dilihat, dan mikroalga tubuhnya
berukuran kecil. Ini tempat hidupnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas berdasarkan mate- protista mirip jamur. Protista mirip jamur berdasarkan ciri-cirinya, mereka memiliki dinding sel yang mengandung kitin, kemudian siklus hidupnya kompleks, ada fase haploid dan diploid atau bergiliran keturunan. Strukturnya berupa filamen atau hifa. Benang tipis atau filamen atau kita sebut juga hifa. Kalau contoh tipe klasifikasinya dibagi menjadi tiga, yakni Myxomycota, jamur lendir, yang biasa ditemukan pada tempat lembab dan basah. Kemudian Oomycota, yang bisa ditemukan di air. Contohnya Oomycota ini Sargina, dan juga Phytophthora. Itu yang paling terkenal ya. Kemudian Acrosiomycota, jamur lendir yang seluler dan berhidup bebas menyerupai amoeba, serta memiliki inti bersekat. Nah, ini adalah perbandingan bentuknya. Kalau Oomycota bentuknya seperti benang-benang, di benang-benang atau hifa. Di Myxomycota dia seperti eh, bisa seperti lendir. Acrosiomycota dia juga eh, lendir dan bergerak bebas atau amoeboid. Kemudian berdasarkan peranannya kita bisa lihat ini masih peranannya secara umum ya. Kalau sar, saprolegna, ini maaf saya ganti. Itu menyebabkan penyakit saprolegnia, menyebabkan pada penyakit ikan, Phytophthora itu pada kentang, dan banyak spesies lainnya lagi. Selanjutnya kita masuk pada latihan soal. Latihan soal yang pertama. Pembeda protista dari organisme lain dalam klasifikasi makhluk hidup adalah, ya betul sekali, eukariot. Kemudian pigmen chlorophyta, klorofil. Pigmen chrysophyta, yang mana yuk? Xanthophyll, karoten, dan juga klorofil. Phyophyta, warna coklat kalau phyophyta, yaitu vicosantin. Rhodophyta, phycoerythrin, karoten, dan juga ada juga klorofil. Protista memiliki reproduksi yang bervariasi. Salah satunya melalui pembelahan biner. Jelaskan proses pembelahan biner pada protista. Ini ya. Kemudian selanjutnya berikut ciri Myxomicota. Kecuali berarti jamur lendir. Berarti ini yang benar. Dan demikian, Alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan materi protista. Semoga sukses pada ujian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kalau merasa video ini bermanfaat, klik like and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.